sambutan dari Bapak Beni, Ketua PP2MI. Abdul Hadi Suminto dan Dini. Kita berikan tangan aplaus kepada yang sangat hormati yang mewakili kantor Kementerian Agama Banyuwangi hadir bersama kita, yaitu Bapak Dimyati. Beliau adalah Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Yang sangat saya hormati Dewan Guru, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Yang sangat hormati Bapak Ibu Komite Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1, Madrasah Aliyah Negeri 2, Madrasah Aliyah Negeri 3, dan Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi. Yang saya banggakan para pengurus organisasi siswa intra madrasah OSIM dan MAN 1, 2, 3, dan 4 Banyuwangi. Lebih khusus yang sangat saya hormati adik-adik siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Saya senang hadir di sini. Tadi Mas Madrasah Aliyah Negeri 1 itu semangatnya sama dengan Mas PP2MI. Semangat luar biasa. Tadi dari ujung kepala sampai kaki saya goyang, Pak. Makan saya apa dulu tadi. Itu semangat. Tok. Adik-adik yang sangat saya cintai, lebih khusus, saya nggak menyangka datang ke ruangan ini kemudian yang hadir tadi 870 peserta. Tadi saya sudah konsultasi, Pak, hadiahnya ditambah nanti karena banyak pesertanya. Bukan hadiah, oleh-oleh ini nanti ditambah karena hadiahnya banyak. Saya punya video adik-adik sekalian, bisa nggak diputar? Putar videonya sebagai pengantar. Bukan yang ini kan udah tadi. Yang video satu lagi, yang biasa. Yang perlindungan, kemudian fasilitas. Bisa kan? Ya, mereka sudah. Yuk kita simak baik-baik ya video yang saya pakai ini penting untuk menjadi bagian dari edukasi. Apa yang bisa kita petik dari video di awal, dari keseluruhan video yang akan saya tayangkan, itu adalah gambaran dan potret para pekerja Indonesia yang diberangkatkan secara tidak resmi ke negara-negara berkembang, Timur Tengah, ke Malaysia. Tolong digarisbawahi, itu adalah gambaran saudara-saudara kita, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan tidak resmi yang dilakukan oleh sindikat dan mafia penempatan ilegal. Dan itu pasti yang sering didengar, ya, dibaca beritanya oleh adik-adik sekalian, betul kan? Mereka yang
diberangkatkan tidak resmi adalah mereka yang berpotensi mengalami tindakan kekerasan fisik, tindakan kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena juga tidak diikat oleh perjanjian kerja, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Teman-teman kita yang kerja di kapal di tengah laut mengalami kekerasan, meninggal, kemudian jenazahnya dibuat di laut. Sekali lagi, itu adalah mereka saudara-saudara kita yang berangkat secara tidak resmi, korban penempatan mereka. Jadi ini penting untuk pengetahuan adik-adik semua, sehingga harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa saya suatu saat jika bekerja di luar negeri, saya ingin melalui jalur yang resmi. Saya ingin bekerja secara resmi. Kalau bekerja secara resmi, seperti apa nanti akan kita tayangkan video berikutnya. Nah, untuk yang tidak resmi, 2 tahun kepemimpinan saya, Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya hormati, kemudian Bapak Kepala Sekolah, saya sudah menangani kepulangan kurang lebih 89.000 masyarakat Indonesia yang dideportasi dari luar negeri, yang keberadaan mereka di luar negeri tidak sah, tidak legal, tidak memiliki dokumen. Itu yang dideportasi, yang fisiknya sehat. Tadi lihat, ada yang fisiknya mengalami penyiraman air panas, luka bakar 70%, ada yang matanya buta, ya, kemudian cacat secara fisik, ada yang depresi, hilang ingatan, yang sakit selama 2 tahun 3.000 lebih, yang meninggal selama 2 tahun 1.480. Prihatin nggak tadi? Mungkin di antara mereka ada saudara-saudara kita. Berapa sih orang Jawa Timur yang bekerja di luar negeri? Nah, saya sampaikan datanya. Selama 2 tahun, 2020 sampai 2022, warga Jawa Timur yang berada di luar negeri adalah 24.690. Berapa orang Banyuwangi? Nah, selama 2 tahun 1.970. Pasti ada hubungan dengan kita, saudara kita. Ini yang berangkat resmi ya, yang resmi, yang sah, yang legal. Berapa orang Jawa Timur selama 5 tahun yang keberangkatannya terhitung sejak tahun 2018, yang saat ini ada di luar negeri? 239.279. Itu orang-orang hebat, berani meninggalkan kampung halaman, keluarga dan tanah airnya untuk mewujudkan mimpi masa depannya bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Cukup banyak ya. Nah, kalau berangkat tidak resmi, itu resiko yang sangat potensial dialami oleh saudara-saudara kita. Maka pilihannya tidak ada lain, harus berangkat resmi. Karena kalau berangkat resmi, pertama, dia harus mengikuti pelatihan dan pendidikan, sehingga dia menjadi terampil, memiliki keahlian di sektor pekerjaan yang dia pilih. Adik-adik mau jadi apa misalnya? Mau di industri, mau di perusahaan internasional, mau di perusahaan gas and oil, mau di manufaktur, mau jadi pelaut, ya, atau mau menjadi perawat di rumah sakit, atau di hospitality, di hotel-hotel bintang 5. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan, yang peluang ini sangat terbuka dan gajinya besar. Dokumennya harus lengkap, persyaratannya. Dan yang keren adalah kalau berangkat resmi, adik-adik akan dilepas oleh siapa? Tadi ya, Pak Presiden Jokowi itu melepas langsung pekerja migran. Menteri-menteri melepas langsung pekerja migran. Anggota DPR RI yang terhormat melepas langsung para pekerja migran. Dan orang-orang penting
penting di negara ini melepas langsung para pekerja migran saat pelepasan. Tadi ada video pertama. Kalau begitu, seperti apa sih gambarannya kalau kita ingin berangkat resmi dan apa tahapan yang dipersiapkan yang harus diikuti dan akan diikuti anak-anak sekalian. Kita masuk video lanjutannya. Lihat tuh, ya keren gimana tuh, keren kan? Lihat pelepasan. Pakai kemeja putih semua, pakai dasi hitam dan pakai jaket. Karena saya memimpin perintah presiden melepas pekerja migran harus seperti negara melepas tiket olimpiade yang akan berlangsung di luar negeri. Dibekali kredensial jalan-jalan pemimpin negara ini ikut melepas. Nah, fasilitas apa? Fasilitas apa yang disiapkan negara untuk memberi penghormatan kepada para pekerja? Itu perintah presiden. Presiden mengatakan pada saya, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa. Pekerja migran Indonesia penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. Yang main-main sumbangannya 159,6 triliun untuk negara Indonesia. Jadi kalau adik-adik punya saudara keluarga yang sedang bekerja saat ini di luar negeri, mereka orang hebat. Mereka adalah orang-orang kebanggaan kita, kebanggaan keluarga, kebanggaan negara. Karena negara ini disumbang oleh mereka yang sekarang bekerja di luar negeri 159,6 triliun setiap tahun. Karena itulah presiden perintahkan berikan fasilitas kepada mereka. Kita lihat fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pemerintah dan negara. Coba banyak banget apa saja. Stop. Tadi yang pertama di Bandara Soekarno-Hatta menyusul tahun ini termasuk di Bandara Juanda dibangun lounge. Lounge itu adalah tempat untuk para penumpang pesawat, tapi ini lounge khusus untuk PNI jika sebelum terbang atau ketika tiba dari luar negeri dia bisa mampir di lounge, tempat istirahat, tempat rehat yang semua mobilnya mewah, suasananya nyaman. Itu adalah penghormatan negara untuk para pahlawan devisa pekerja migran di Indonesia. Kalau dulu yang menikmati lounge itu siapa? Para menteri, anggota DPR RI, orang-orang penting di negara ini, para pengusaha orang lain. Berarti derajat pekerja migran Indonesia dinaikkan kelasnya oleh Presiden Jokowi sama dengan para menteri, anggota DPR dan orang-orang penting di negara. Fasilitas yang kedua kita lihat. Stop. Dulu Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, orang untuk berangkat ke luar negeri bingung uangnya dari mana. Pertama, untuk bayar tiket pesawat. Dua, untuk membayar medical check up, pemeriksaan kesehatan untuk dipastikan ya. Tiga, untuk membiayai pengurusan paspor, pengurusan visa. Kemudian biaya pelatihan itu nggak kecil biayanya, kurang lebih 7 juta per TNI. Ya, belum makan minum selama ada di tempat pelatihan. Dulu pekerja kita akhirnya menjual harta milik keluarga atau meminjam uang ke rentenir. Pak Jokowi perintahkan pada
100 juta untuk setiap pekerja migran desa. Uangnya sudah disiapkan untuk modal bekerja, diganti dicicil setiap bulan dengan bunga yang sangat rendah selama bekerja. Sehingga saya katakan, say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir, dan ini di era Pak Jokowi adalah era kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Apalagi tadi ada ambulan, kita menyiapkan ambulan, yang ambulan ini untuk membantu keluarga PMI, membantu PMI yang sakit dan meninggal gratis, tidak perlu bayar. Silahkan gunakan ambulan ini untuk kebutuhan PMI dan keluarga. Kemudian kita punya klinik yang insya Allah klinik ini dalam perencanaan ke depan bisa dibangun di setiap provinsi. Yang klinik ini bisa menjadi fasilitas kesehatan gratis untuk PMI dan keluarga. Nah, tadi ada orang di bandara. Ini satu paket. Di bandara Soekarno-Hatta, Juanda sedang dibangun, Mataram, kemudian Semarang, Kuala Ratu Medan, dan Denpasar Bali. Jadi ada 6 bandara tahun ini akan memiliki fasilitas loan, FDES dan fast track. Ini fast track. Fast track itu apa namanya? Fast track itu jalur khusus. Jadi kalau adik-adik datang ke bandara, kan suka antri tuh, mau diperiksa paspor misalnya sama imigrasi. Dulu para PMI dicampur dengan penumpang umum sehingga dia harus antri dan berdesak-desak. Pak Jokowi peduli sampai hal kecil dia perhatikan. Apa perintah beliau? Mas, kasihan dong mereka pulang dari luar negeri, ya, bawa koper, bawa ransel, mereka antri berdesak-desak. Padahal selama ini di bandara ada jalur khusus. Kepala sekolah sering lihat jalur khusus itu. Jalur khusus yang tidak boleh dicampur dengan umum itu hanya berlaku untuk menteri, untuk anggota DPR, para diplomat, orang-orang kedutaan besar. Mereka mendapat perlakuan hormat di bandara, tidak boleh dicampur dengan umum. PMI, pahlawan yang bisa diperlakukan selama ini, mohon maaf, saya ingin mengatakan tidak adil. Padahal mereka penyumbang devisa. Ya, kalau pejabat diberikan perlakuan istimewa, tapi ternyata banyak yang korupsi juga. Tidak pantas istimewa itu diberikan. Tapi kita tidak pernah dengar kan ada PMI, tidak pernah dengar ada penjamin korupsi. Maka sebetulnya yang lebih layak diberikan fasilitas istimewa adalah pekerja migran. Sehingga perintah presiden adalah mas, mereka tidak boleh lagi dicampur dengan penumpang umum, berikan fasilitas istimewa, naikkan derajat pekerja migran sama dengan derajat menteri, diplomat, orang-orang kedutaan besar dan para anggota DPR. Jangan khusus untuk pekerja migran Indonesia. Karpetnya warna biru bertuliskan VVIP pekerja migran Indonesia. Very important person. Kadang-kadang masih tahu VVIP itu apa ya? Very important person. Orang yang sangat penting. PMI. Kita lihat lagi. Ini pesan Pak Jokowi saat saya dilantik tanggal 20 April 2019. Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nilai tepuk tangan. Jadi dari video ini adik-adik, kita rubah pandangan kita, jangan tergantung dengan pandangan buruk yang sering ditampilkan dalam pemberitaan media, seolah-olah saya nggak mau jadi pekerja migran. Pekerja migran istilah baru ya. Dulu TKI ya, saya nggak mau di TKI, kenapa? Itu beritanya ada korban pemerkosaan, itu beritanya ada korban kekerasan, itu beritanya ada yang dideportasi, itu beritanya banyak yang mendapatkan fasilitas tidak layak. Tidak seperti itu. Video pertama yang sengaja kami tampilkan itu adalah gambaran
berangkat tidak pilih berangkat secara resmi. Halo, kedengaran nggak? Ya. Nah, di negara mana saja tempat pilihan kita untuk bekerja? Satu, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, Jerman, Australia. Timur Tengah saya sarankan bekerja di sektor keuangan. Ada yang tanya berapa gajinya kalau kerja di negara-negara tersebut. Saya dari yang tinggi dulu. Jerman gaji standar